Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Winanti yang akan mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 IPS. Kebetulan saya menggantikan Bapak Harun Al-Rashid, dan saya juga akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh Bapak Harun, yaitu mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia pada khususnya. Oke, mari kita mulai, yaitu dari yang pertama kita akan membahas apa itu VOC. Masuk pada pengertian VOC. VOC adalah singkatan dari Vereniging Ost-Indisch Company, yang berarti Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Kenapa diberi nama Hindia Timur? Karena pada kala itu juga ada Persekutuan Dagang Hindia Barat yang namanya adalah Geotroyerde West Indies Company. Nah, secara sederhana, VOC adalah suatu kongsi dagang Belanda yang pada saat itu merupakan kongsi dagang yang menguasai dan memonopoli perdagangan di Asia, di Indonesia sendiri, karena akan kaya rempah-rempah di wilayah timur. Latar belakang dibentuknya VOC yaitu mempersatukan para pedagang Belanda dalam suatu wadah atau perserikatan dagang. Kemudian salah seorang anggota parlemen dari Belanda yang bernama Johan van Oldenbarnevelt mengajukan usul mengenai penggabungan pedagang-pedagang Belanda menjadi serikat dagang. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1602, atas prakarsa dari Pangeran Maurits dan Oldenbarnevelt, didirikanlah sebuah perkumpulan kongsi perdagangan yang bernama Vereniging Ost-Indisch Company atau VOC, di mana Perkumpulan Dagang India Timur. Untuk menjalankan VOC ini ada pengurus pusat yang terdiri dari 17 orang. VOC kemudian membuka kantor pertamanya di Indonesia, tepatnya di Banten, yang dikepalai oleh Francois Switert pada tahun 1602. Selain membentuk perserikatan dagang untuk mewadahi para pedagang-pedagang Belanda, ternyata ada fakta menarik di sini terkait dengan terbentuknya VOC sendiri. Tidak hanya mereka ingin mencari rempah-rempah di Indonesia untuk menguasai perdagangan, tapi juga seperti yang sudah dijelaskan di materi kolonialisme dan imperialisme, bahwa semboyan mereka gold, glory, gospel dalam pelayaran. Namun dari pihak Belanda sendiri di sini hanya membawa semboyan glory dan gold, karena mereka di sini hanya mementingkan kejayaan, kekuasaan, serta uang yang disimbolkan dengan istilah gold. Karena pada dasarnya mereka tidak terlalu mementingkan agama. Beda seperti halnya Portugis dan Spanyol, mereka ketika menduduki suatu negara, mereka pasti juga akan mengajarkan agama yang mereka yakini. Kita lanjut tujuan dibentuknya VOC. Yang pertama, menghindari persaingan dagang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh. Kemudian memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. Kemudian yang terakhir, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam pelayaran dunia, ketika mencari rempah-rempah, sumber rempah-rempah di dunia, di sini para pelayar yang kita tahu, bangsa yang melakukan pelayaran itu ada Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Perancis, dan lain-lain. Nah, makanya di sini tidak hanya Belanda yang melakukan perdagangan, tapi negara lain pun juga termasuk bagian negara Eropa juga melakukan pelayaran dalam mencari rempah-rempah. Dan kemudian membantu dana pemerintah Belanda. Nah, pada saat itu ketika dibentuknya VOC di sini juga selain untuk berdagang, mereka juga ingin membantu pemerintah Belanda karena diketahui bahwa kas negara Belanda saat itu kosong karena mereka habis-habisan ketika perang dengan Spanyol. Di sini VOC memiliki hak istimewa
atau yang biasa disebut sebagai hak oktroy. Yang pertama yaitu hak memonopoli perdagangan, kemudian hak mencetak dan mengedarkan uang, kemudian hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, kemudian hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja khususnya di daerah atau di Kepulauan Jawa dan di pulau-pulau di Indonesia, kemudian hak memiliki tentara sendiri, bahkan VOC berhak atau memiliki hak untuk mengadakan perang sendiri. Nah, kemudian ada hak mendirikan benteng, kemudian hak menyatakan perang dan damai, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat, dan yang terakhir hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Kita bisa lihat bahwa VOC bukan hanya serikat dagang yang ingin mewadahi para pedagang-pedagang di negara yang mereka datangi untuk berdagang, tapi secara tidak langsung dari hak oktroy ini kita bisa tahu bahwa VOC secara tidak langsung ingin menguasai daerah yang mereka datangi. Masuk ke materi politik ekonomi VOC. Yang pertama ada Verpflichtleverantie, yaitu memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Peraturan ini melarang rakyat untuk menjual hasil bumi kepada pedagang lain selain VOC. Hasil bumi tersebut diantaranya lada, kapas, kayu manis, gula, beras, nila, serta binatang ternak. Kemudian yang kedua, kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Walaupun pada saat itu kita ketahui bahwa Indonesia belum merdeka, masih berbentuk kerajaan-kerajaan di pulau-pulau di Indonesia, seharusnya rakyat membayar pajak pada kerajaan, tapi saat itu justru malah rakyat membayar pajak kepada VOC. Yang ketiga, ektirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot. Politik ekonomi VOC yang keempat yaitu pelayaran Hongi, bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Pelayaran ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelundupan dan perdagangan pasar gelap yang menyalahi aturan VOC. Tindakan yang dilakukan oleh VOC untuk yang melanggar peraturan atau ketentuan yang sudah disepakati adalah penyitaan barang dagangan, dijebloskan ke penjara, dijual sebagai budak di pasar budak, bahkan sampai ada yang terberat yaitu dengan dihabisi atau dibunuh. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa pada hak oktroy ada hak untuk mendirikan benteng. Nah, biasanya benteng-benteng Belanda di sini tidak hanya sebagai tempat pertahanan tapi juga terdapat penjara. Penjara tidak hanya di benteng tapi juga biasanya di kantor pusat mereka. Politik ekonomi VOC yang kelima yaitu Burgerstelsel, sistem priangan atau lebih dikenal sebagai sistem Burgerstelsel adalah penyerahan wajib pajak atau hasil bumi warga priangan pada VOC. Ini terjadi pada periode 1677 sampai 1871. Bukan berupa uang namun berupa hasil bumi yang memiliki nilai setara dengan uang pajak itu sendiri. Apabila pribumi tidak memiliki lahan hasil bumi, maka mereka akan dipaksa untuk menjadi budak oleh VOC. Para budak tersebut kemudian dipaksa bekerja, biasanya menanam tanaman yang sesuai dengan keinginan dari VOC dengan sistem kerja paksa atau kerja lodi, tanpa mendapatkan upah sepeserpun dari VOC. Gubernur VOC yang pernah menjabat di Indonesia yang pertama yaitu Jan Pieter Zoon 1619 sampai 1629. Keberhasilannya yaitu mendirikan Batavia dan berhasil mencetus kolonialisme serta imperialisme dari Belanda atas Indonesia. Jan Pieter Zoon ini juga yang akhirnya merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Kemudian ada Antonio van Diemen 1636 sampai 1645. Keberhasilannya di sini memperluas kekuasaan VOC sampai ke Maluku pada tahun 1641 dan bahkan berhasil mengirim misi pelayaran ke luar Indonesia yaitu ke Australia dan ke Selandia Baru. Kemudian ada Johan Maetziker 1653 sampai 1678
yaitu memperluas wilayah kekuasaan VOC sampai ke Padang, Semarang, dan Manado. Dan kemudian ada Cornelis Spelman 1681 sampai 1684. Keberhasilannya yaitu mengalahkan beberapa perlawanan dari warga pribumi Indonesia. Di antaranya adalah berhasil mengalahkan perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, kemudian berhasil meredam pemberontakan Trunojoyo di Mataram, dan mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Kemunduran VOC di sini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang korupsi karena mereka tergiur akan pajak yang diberikan rakyat hasil dari menjual rempah-rempah Indonesia keluar. Kemudian juga di sini VOC ternyata terjerat banyak hutang. Kemudian pengeluaran VOC yang semakin besar akibat melakukan perang, adanya persaingan yang ketat dari para pedagang Eropa, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC, kemudian adanya perang yang terus-menerus oleh VOC sehingga memakan biaya yang cukup besar, terutama ketika perang melawan Diponegoro. Pihak VOC sendiri melakukan perang tidak lain adalah karena ingin menguasai daerah yang mereka tempati. Kemudian yang terakhir, pembagian dividen atau laba dari kegiatan perdagangan kepada pemilik saham walaupun kas VOC mengalami defisit. Sebelum saya akhiri materi untuk hari ini, pertemuan hari ini, silakan kalian perhatikan gambar yang tertera pada layar. Bisa kita tahu itu adalah salah satu museum yang ada di Jakarta, tepatnya di Kota Tua, yaitu Museum Fathahillah. Nah, di sini saya minta kalian untuk mencari sejarah dari Museum Fathahillah sendiri, kemudian dipergunakan sebagai apa ketika masa Belanda, Jepang, dan ketika dipegang oleh Indonesia sendiri. Nah, sekian materi dari saya untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.